tepatnya sampai dengan pada malam Rabu ini. Kita diberikan yang pertama yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga tergerak hati kita sholat maghrib berjamaah dan tergerak hati kita untuk ikut dalam pengajian setiap malam Rabu. Kemudian kita dikasih kesehatan dan keluangan waktu. Kemudian salawat dan salam sama kita bacakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikutlah salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang nantinya harapan kita semua di ruangan ini, di masjid ini, di seluruh masyarakat yang mendengarkan melalui pengas suara ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di yaumil kiamat, di hari pembalasan kelak. Amin. Amin. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ustaz yang senantiasa insyaallah istiqomah membimbing kami, memberikan ilmunya. Kemudian kami hormati juga Ketua BKM, Sekretaris Bendahara dan seluruh pengurus, kepada bapak-bapak, orang tua kami serta pemuda-pemudi harapan maju mundurnya umat Islam ke depannya. Sekedar kami sampaikan di dalam pertemuan kedua, yang mana pertemuan yang pertama yang lalu kita ingat bahwa Bapak Ustaz menyampaikan beberapa hal, yaitu golongan manusia. Jadi ini kita akan lanjutkan tanpa mempanjang lebar lagi. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz pada malam hari ini, semoga kita dapat sama-sama meresapinya sehingga menjadi ilmu dan menjadi amalan bagi kita nanti. Saya sedikit mencatat semalam, yaitu poin-poin yang kita terima, kita pilih adalah menjadi orang yang beruntung di dunia atau sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Iya, Pak. Apa itu semalam? Bahagia ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, serta pendapat-pendapat kita apa yang harus kita lakukan di pengajian malam Rabu ini. Saya catat di sini dari 13 peserta ataupun kawan-kawan yang hadir 12. Yang pertama kesimpulannya, hendaknya kita mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, ini harapannya. Kemudian ada di sini menjadi suatu hasanah, menjadi contoh dulu bagi kita sebagai bentuk dakwah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kata Bapak Teguh dan kawan-kawan semalam, hendaknya pada malam Rabu itu kita biasakan mulai belajar dasar-dasar ibadah, seperti kita belajar wudu, seperti kita belajar bagaimana istinja, belajar tayamum, macam-macam. Jadi itu kata Pak Teguh dan kawan-kawan. Dan terakhir, bagaimana kita melakukan pendataan mengapa orang tak mau sholat. Jadi sangat menarik minggu yang lalu pembahasan kita, pendapat yang disampaikan kepada kawan-kawan, apa tanggapannya. Jadi sekedar mengingatkan ya, mudah-mudahan ingat kembali. Inilah pembukaan dari kami. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Waktu dan tempat kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita.
Kemudian mari kita membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan setiap selawat yang kita bacakan Allah sampaikan kepada beliau dan kita mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Jemaah pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah, mungkin waktu yang kita peroleh ini antara maghrib dan isya penuh ibadah bersuci ilmu. Sebagai pengantar, mukadimah sudah tadi, pengantar dalam pengajian kita ini yang pertama, di pertemuan pertama telah kita bacakan satu hadis yang membuat dan menggambarkan tipe manusia sesungguhnya ada 4. Sekalipun secara umum sebenarnya manusia itu satu keinginan, tapi tipe itu 4. Itu yang pertama kemarin, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, melarat di akhirat. Tipe yang kedua, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sakit di dunia tapi bahagia di akhirat. Itu yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Melarat di dunia, hancur di akhirat. Dan yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Apabila 4 tipe ini dipilihkan kepada manusia, pasti memilih selagi orangnya waras dan normal, yang dipilihnya pasti nomor 4. Tetapi mari kita lihat dari satu aja, terus kita bahas. Tapi mari kita lihat pada prakteknya seperti apa. Yang pertama itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, melarat di akhirat. Ada tipe orang seperti ini. Ketika mereka kita ajak beribadah, berinfak, itu biasanya alasannya banyak. Pekerjaannya itu lebih diutamakan, keduniaannya lebih diutamakan. Ketika diajak sholat nanti, sebab bagi dia sholat itu apa? Itu nanti belakangan kan bisa. Nah, banyak kita lihat seperti itu. Kalau ditanyakan mana yang dia pilih, pasti dia pilih nomor 4. Tapi pada prakteknya dia buat, targetnya adalah dunia. Bekerja, peras keringat, banting tulang. Kemudian kalau sudah waktu azan, tetap yang dia utamakan pekerjaan. Seolah-olah pekerjaannya itulah membuat kebahagiaannya. Dan biasanya orang seperti ini hidupnya capek. Capek kan? Ya. Jadi sekecil apapun, mulai kecil sampai besar pekerjaan kita, jangan lupa bahwa sholat itu lebih utama dari segala-galanya. Makanya saya katakan kemarin, ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita ini. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, siapapun yang kita dekati. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat mulai kita lahir. Mulai lahir saja. Kita lahir, dilahirkan siapa? Bahasanya kita lahir, dilahirkan orang. Kita makan, disuapi orang waktu kecil. Nasi kita dari siapa? Dari orang. Kita beli beras dari siapa? Dari orang. Kita bekerja, siapa yang kasih kerja? Orang. Kita beli mobil, mobil siapa yang kita beli? Mobil orang. Istri kita itu anak siapa? Anak orang. Coba. Anak kita nanti kita nikahkan sama siapa? Sama orang. Ketika kita meninggal saja pun nanti kita diajari orang. Kita jualan yang beli siapa? Orang. Kita jadi pejabat yang milih siapa? Orang. Kalau PNS SK-nya siapa yang keluar?
cerita orang, belum cerita Allah. Coba kalau itu kita pikir-pikir, apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Kita tergantung sama orang itu untuk dunianya saja. Seseorang itu cantik karena ada orang yang jelek. Seseorang itu kuat kenapa? Karena ada orang yang lemah. Bang Rega tukang jahit, yang jahit kan siapa? Orang. Kalau nggak ada orang, yang jahit. Kita punya bengkel, Honda siapa kita bengkel? Honda orang. Motokopi juga gitu. Jadi untuk itu Allah sudah menggambarkan kelemahan kita itu. Kita itu lemah, sangat lemah sekali. Maka yuk mulai sekarang kita perkuat keimanan kita. Kita malam ini kita mulai ya muqallibal qulub tsabbitna ala dini, ya muqallibal qulub tsabbitna ala taatik. Hai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami untuk selalu melaksanakan perintah agama. Nah itu doa kita selalu, supaya tetap iman kita itu datar. Kenapa iman itu naik turun? Nah, itu ini sebagai hadis pengantar. Walaupun setiap manusia dipilihkan kepada 4 tipe, pasti memilih yang nomor 4. Tapi kenyataan dalam hidupnya dia melakukan golongan pertama, orang sibuk dengan kesibukan dunianya tanpa mementingkan akhirat. Banyak seperti itu, maka kita jangan masuk tipe yang itu dalam kehidupan kita. Jadilah kita qad aflahal mu'minun. Jadilah kita orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Itu adalah orang yang beriman. Sama di mulutnya, sama di hatinya, dan sama dengan kelakuannya. Itulah orang yang beriman itu. Dia pilih nomor 4, tapi memang dia lakukan tingkah lakunya juga seperti itu. Jadi kalau yang memancing pada waktu mau maghrib, mulai sekarang kalau mau maghrib jangan mancing lagi, ya ke masjid. Itu tandanya memilih nomor 4. Jangan lagi. Udah, ayo berangkat, jangan lagi. Nanti kalau begitu berarti dia tetap memilih nomor 1 itu. Nah, jadi memancingnya itu habis sholat isya, habis sholat asar. Di situ mancingnya. Nah, jangan waktu maghrib mancing sampai isya ya, jangan. Itu dia. Memang yang dirahmati Allah. Selesai season kedua. Sekarang season ketiga. Ada sekitar 5 menit. Silakan. Sebelum kita masuk perbaikan ibadah sholat kita ini, ada yang mau bertanya, silakan. Supaya kita peroleh semua sesinya ya. Dari sebelah kanan dulu. Dari Pak Sokam sampai Pak Sapari. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang saya tanyakan, mengapa kita dalam beribadah sholat kita katakan itu bisa amal ibadah sholat kita itu umpama kita berjamaah, kita tingkatkan bisa naik turun dalam beribadah sholat ya, untuk berjamaah di masjid. Dari Pak Teguh, mengapa bisa berbolak-balik? Mengapa bisa naik turun di badan tadi? Iya, naik turun di badan. Tidak pernah Pak? Satu aja dulu. Ya. Pertanyaannya dari Pak Teguh. Sebelum saya jawab, perlu saya sampaikan. Silakan kita bertanya baik itu dengan sosial, terutama ibadah. Selama itu saya jawab. Insya Allah saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, itu nanti saya tangguhkan ya. Nah, pertanyaannya mengapa? Nah itu adalah pertanyaan. Mengapa, kenapa, bagaimana? Itu selalu pertanyaan orang-orang filosof. Tapi itulah sumber ilmu pengetahuan. Ketika ada pertanyaan, maka dia tidak. Makanya saya katakan tadi, Imam
tadi kan sudah kita bacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub. Qulub itu artinya hati. Nah, bukan qulub yang ada di kenduri. Kalau qulub di kenduri itu apa? Qulub. Nah, qulub. Qulub hai yang membolak-balikkan hati manusia. Manusia itu punya hati, makanya berbolak-balik. Jadi setiap masih punya hati itu masih berbolak-balik. Makanya udah ketika dia marah nanti tunggu dingin, nanti apa ya? Itulah manusia. Sabitsna ala dinik, tetapkan. Nah, kenapa dia berbolak-balik? Memang itu sudah sifat lumrah manusia, ya. Sudah sifat kita itu. Karena kita punya hati. Makanya Imam Ghazali mengatakan iman itu sifatnya naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tidak bisa kita apa. Ini sudah sifat fitrah manusia. Makanya memintalah sama Allah, supaya minta tolong sama Allah, supaya hati kita bisa tetap minimal tidak pun tetap, karena kita manusia. Ketika sakaratul maut, iman kita itu pas naik minimal itu kita doakan sama Allah. Itu satu dari doa. Tapi motivasinya gimana? Motivasinya yang tadi. Kita makanya dalam setiap pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran di pesantren, bahkan di hadis-hadis, itu yang pertama dasarnya adalah memperkuat akidah yang ada. Akidah itu adalah keimanan. Iman itu artinya percaya. Kalau di sini bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah. Dibina Islam itu atas 5 dasar. Dasar pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus diperkuat. Artinya apa? Keyakinan kepada Allah. Syahadat itu apa? Syahadat itu apa, Bapak-bapak? Syahadat itu penyaksian. Dan syahadat itu terbagi 2. Ingat, syahadat terbagi 2. Satu syahadat Rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua pertama syahadat tauhid, mengesahkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Yang kedua syahadat Rasul namanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, ketika kita sudah mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, inilah dasar supaya iman kita tetap. Bagaimana caranya iman tetap itu? Rasul itu selalu menyampaikan hadis, ada 2 kuncinya. 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, dan sampai tahap yang selalu apa? Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu di ayat 6, cuma 2 yang sering dipakai. Mana dia? Siapa beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, muliakan tamu. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkata yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik. Kalau tak bisa ngomong baik, lebih bagus dia. Kenapa Allah dan hari akhirat? Nah, ini yang kita tanya. Kenapa Allah, hari akhirat? Padahal rukun iman 6. Sebab kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada yang gaib. Perintah Allah itu apa? Setiap kita melanggar perintah Allah, ganjarannya nanti di akhirat. Akhirat itu apa? Ada 2. Yang pertama neraka, yang kedua surga. Setiap kita melanggar perintah Allah, neraka. Kita ikuti surga, kebahagiaan. Makanya bagaimana caranya supaya kita tetap mau berjamaah? Ingat, kewajiban seorang laki-laki
itu sholat berjamaah. Kalau sudah bahasa wajib, berarti harus dilaksanakan. Pengertian wajib itu apa? Siapa orang melaksanakannya berpahala, siapa orang meninggalkannya berdosa. Kalau berdosa kemana perginya nanti di akhirat? Neraka, selesai. Ini yang memotivasi kita. Itu untuk akhirat ceritanya. Jadi ingat aja. Makanya Allah hari akhirat, Allah hari akhirat. Jadi supaya tetap menempel, supaya tetap iman itu tetap dia ingat. Kalau saya beriman dengan Allah, maka saya mengutamakan Allah. Kalau saya utamakan yang lain selain Allah, nanti di akhirat dua, neraka, surga. Baru ingat cerita neraka. Cerita neraka itu seringan-ringan siksa neraka. Ini seringan-ringan nih, bukan seberat-berat. Seringan-ringan siksa neraka. Kalaulah dia semacam sandal, begitu dipijak lantainya neraka, sandal di neraka itu, begitu dipijak langsung menggelegar ubun-ubun. Itu seringan-ringan. Kita pijak gini, sandal di neraka, langsung ini menggelegar. Itu seringan-ringannya. Nah, dan motivasi kedua supaya apa lagi? Nah, kita contoh Sayyidina Ali. Muhammad Ali petinju setelah dia masuk Islam. Nah, ya kan? Muhammad Ali itu kemana-mana bawa korek. Nah, ini dia. Dia bukan perokok, bukan. Tapi gunanya apa dia bawa korek? Setiap dia meninggalkan kewajiban atau setiap dia ingin melaksanakan kejahatan, dia bakar dulu badannya. Dia coba dengan mantis. Ketika tidak tahan, hai Muhammad Ali, dengan api sekecil ini nggak tahu tahan, apalagi nanti sebab api neraka. Akhirnya Muhammad Ali tidak mau melakukan kejahatan dan tidak mau meninggalkan kewajibannya terhadap Allah. Nah, itu juga bisa kita terus kemana-mana bawa korek. Asal udah ada Allah Akbar, pekerjaan dilanjutkan. Coba dulu. Oh nggak tahan, tinggalkan pekerjaan, berangkat. Itu bisa juga yang dibuat oleh Muhammad Ali. Ya, cukup satu pertanyaan. Kita langsung ke perbedaan ibadah. Ya, saya ada satu pertanyaannya. Kalau ada yang bertanya nanti pada pertemuan yang akan datang, ya, catat. Karena pertanyaan terus nanti itu pun tidak bagus. Karena dalam Al-Quran dijelaskan ada satu ayat mengatakan gini, yaitu siapa mau bertanya kepada Rasulullah dia harus mengeluarkan sedekah. Apa penyebab ayat ini turun? Rupanya dulu di zaman Rasul pekerjaan orang bertanya saja, bertanya saja sampai bingung Rasul. Karena yang ditanya sedikit-sedikit kan banyak anak kayak anak-anak nanya, ayah ini apa? Seperti itulah. Makanya salah nanti ya Rasul cuman ini. Akhirnya dibuat seperti siapa bertanya kepada Rasul bersedekah. Rupanya kalau orang sudah cerita sedekah keberatan banyak. Nah itu dia. Nah keberatan yang banyak orang keberatan kalau cerita sedekah rupanya. Nah itulah. Jadi akhirnya ada ayat itu terus saya baca apa begini. Nah kita perbaikan ibadah. Pertama, sholat. Ini kita selang-seling ya, nanti bisa terus pertemuannya sekali. Di dalam sholat rukunnya ada 13. Yang pertama berdiri tegak lurus. Yang kedua niat. Yang ketiga mengangkat takbiratul ihram. Ini yang kita praktekkan takbirnya dulu. Nah, ini sebagai perbaikan dulu. Takbirnya dulu. Mengangkat takbir ada ucapan kalimat Allahu Akbar. Ayo di sini Allahu Akbar itu jangan salah sebut. Saya ingatkan lagi, saya ulang terus. Allahu Akbar jangan salah sebut. Karena Allahu Akbar ini adalah rukun. Di dalam fikih 4 mazhab, siapa salah dalam rukun maka batal sholatnya. Maka kalimat Allahu Akbar yang pertama ini ya, itu yang rukun. Allahu Akbar. Ingat, dia itu Allahu Akbar.
Akbar, bukan Allahu Akbar. Siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka takbirnya salah. Kalau sudah salah takbirnya, batal sholatnya. Jangan ditambah antara kalimat Allah dan Akbar itu waw. Ada Allahu Akbar, salah. Kemudian jangan pula Allahu Akbar. Makanya kita nanti ada juga belajar azan kita ya, belajar azan terus. Jangan Allahu Akbar. Kenapa? Itu lebih parah lagi. Akbar itu artinya darah mens. Bayangkan apa yang kita sebut di sini. Dan jangan pula Allahu Akbar. A-nya panjang. Ini pun salah. Batal salatnya. Kenapa? Dia meragukan kebesaran Allah. Artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Dan jangan pula Allahu Akbar. Dipanjangkannya barnya. Batal juga salatnya. Kenapa? Allah beduk yang besar, itu artinya. Dan jangan pula Allahu Akbar. Kalau pernah dibuatnya, Akbar itu artinya kuburan yang besar. Nah, itu kuburan yang besar kalau di kita ini yang ada di barat sih, panjang dia. Jadi mengangkat takbir itu ucapannya Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, Akbar. Nah itu bisa. Ayo kita mulai sama-sama. 2, 2, 3. Allahu Akbar. Jadi jelas dia ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, dan jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Oke. Kalau ada 9 menit lagi, 4 menit lagi, bisa kita coba langsung kita praktekkan dulu satu-satu menyebutkan Allahu Akbar. Ya. Ini masih ucapan saja, silakan nanti setelah Pak Teguh. Ya dari Pak Teguh silakan. Coba mengucapkan kalimat itu mulut kita terbuka. Ya. Allah, jangan malu-malu, jangan kayak apa ya? Ya, Nah, jadi Allahu Akbar, makanya harus dilatih. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Allah. Coba mulutnya dibuka Pak Sita. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih kurang terbuka. Jelas saja ya. Jadi ingat ya, beda mulut terbuka, beda kuat. Adanya kuat karena kamu Allah. Itu tidak terbuka kan. Nah, jadi ada kalau di abjad apa namanya? Huruf vokal. A, I, U, E, O, nggak bisa A, I, U, E, nggak bisa. Nah itu A, Allah, ya. Lanjut. Allahu Akbar. Ulang. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ditambah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bisa dia itu ya A ya, Allah. Jangan Allah. Jangan Allah ya, tapi A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Jangan buat. Nah ini ya. Coba. Bu A. Tunggu. Coba.
hu, ak. Itu dia. Jangan ditambah lagi. Allahu akbar. Itu. Udah ya, dilatih. Bagian timur, dilatih itu. Jangan lagi kembali ke laptop. Allahu akbar. Allahu Akbar. Jangan pakai wow. Allahu akbar. Coba. Allahu Akbar. Itu. Jangan kebiasaan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu akbar. Coba kita menyebut Allah itu jelas saja Allah. Jangan Allah ya, tapi Allah. Allah. Jangan kayak artis. Artis kalau ngomong Allah itu Allah. Itu artis itu sebenarnya itu. Al ya. Allah. Jangan al ya. Allah langsung. Allah. Akbar, jelas ya. Makanya mulut kita dibuka, jangan segan ya. Kalau nggak terbuka, seolah-olah sudah ada Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pikir pakai cengkok dia. Allahu Akbar. Dan jangan mengambil akbar ya. Allahu Akbar. Pak Ustaz katakan coba. Allahu Akbar. Nah, ya demikian. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bermanfaat, menambah dan memperbaiki dengan kita. Yang pertama ingat kalimat Allahu Akbar harus kita perbaiki ke depan. Beritahu dan cek bacaan anak dan istri kita dengan kalimat Allahu Akbar. Itu yang berguna buat kita. Nanti Pak Sekar cek dulu bacaan istrinya ya. Coba deh Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.